Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi bunyi dalam sebuah bahasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran suara. Ada dua jenis utama. Yang pertama vokal dan yang kedua konsonan. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Sedangkan konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara di sebagian alat ucap. Dalam proses pembentukan konsonan, terdapat hambatan dalam aliran udara yang membuat suara menjadi terdengar berbeda. Yang kedua, ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Ketegangan arus udara pada saat bunyi itu diartikulasikan dapat mempengaruhi karakteristik bunyi tersebut. Terdapat dua jenis bunyi dalam klasifikasi ini, yaitu yang pertama bunyi bersuara atau sonor, dan yang kedua bunyi tak bersuara atau non-sonor. Bunyi bersuara sonor. Bunyi bersuara terjadi ketika terdapat ketegangan arus udara dalam suara saat bunyi diartikulasikan. Contoh, bunyi vokal seperti A, I, U, E, O, serta beberapa konsonan seperti B, D, dan G. Bunyi tak bersuara atau non-sonor terjadi ketika tidak ada ketegangan arus udara dalam saluran suara saat bunyi diartikulasikan. Contoh bunyi tak bersuara adalah bunyi konsonan seperti P, T, dan K. Kenyaringan bunyi pada waktu terdengar oleh telinga. Yang pertama ada amplitudo, ukuran kekuatan atau tinggi rendahnya suara. Semakin besar amplitudo suara, maka semakin besar bunyi yang dihasilkan. Yang kedua frekuensi, ukuran tinggi rendahnya suara yang dihasilkan oleh getaran. Frekuensi diukur dalam hertz, Hz, dan berkaitan dengan jumlah getaran per detik. Bunyi dengan frekuensi tinggi akan terdengar lebih nyaring daripada bunyi dengan frekuensi rendah. Yang ketiga jarak antara sumber suara dan telinga juga mempengaruhi kenyaringan bunyi. Semakin dekat sumber suara dengan telinga, semakin nyaring bunyi tersebut terdengar. Yang keempat, kualitas pendengaran. Kemampuan pendengaran setiap individu juga mempengaruhi persepsi kenyaringan bunyi. Orang dengan pendengaran yang baik cenderung lebih peka terhadap bunyi dan dapat mendengar dengan lebih jelas. Selanjutnya ada jalan keluarnya arus udara. Jalan keluar arus udara dalam aliran suara tergantung pada bagaimana kita mengatur aliran udara saat berbicara atau mengucapkan bunyi. Ada beberapa cara untuk mengatur jalan keluar arus udara terutama pada saat mengucapkan bunyi konsonan, yaitu bunyi konsonan bersuara. Jalan keluar arus udara terjadi melalui celah sempit antara dua organ ucap yang mendekat. Misalnya pada bunyi B, arus udara dikeluarkan melalui celah antara kedua bibir yang mendekat. Bunyi konsonan tak bersuara terjadi melalui celah sempit yang terbuka sepenuhnya. Misalnya pada huruf P, arus udara dikeluarkan melalui celah antara kedua bibir yang terbuka sepenuhnya. Ketiga, bunyi konsonan sengau. Pada bunyi konsonan sengau, jalan keluar arus udara terjadi melalui celah sempit antara organ ucap dan langit-langit mulut yang mendekat. Misalnya pada bunyi M, arus udara dikeluarkan melalui celah antara bibir mendekat dan langit-langit mulut. Selanjutnya, lamanya bunyi tersebut diucapkan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama, tipe bunyi. Bunyi vokal umumnya memiliki durasi lebih panjang daripada bunyi konsonan. Hal ini karena bunyi vokal melibatkan getaran pita suara yang berlangsung lebih lama. Bunyi konsonan, terutama konsonan yang tak bersuara, umumnya memiliki durasi yang lebih singkat. Dua, fungsi bunyi. Lamanya bunyi juga dapat dipengaruhi oleh fungsi bunyi dalam kata atau kalimat. Yang ketiga, konteks linguistik. Lamanya bunyi juga dapat dipengaruhi oleh konteks linguistik. Yang keempat, ada kecepatan dalam berbicara. Seseorang yang berbicara dengan cepat cenderung memiliki durasi bunyi yang lebih pendek daripada seseorang yang berbicara dengan lambat. Yang selanjutnya, perwujudannya dalam suku kata. Dalam bahasa Indonesia, penekanan suku kata umumnya jatuh pada suku kata pertama dalam semua kata. Misalnya dalam kata rumah, penekanan jatuh pada kata ru. Namun, terdapat juga kata-kata dengan penekanan pada suku kata kedua seperti dalam kata belajar yang penekanannya jatuh pada suku kata ja. Perwujudan
Perwujudan lamanya bunyi dari suku kata juga dapat dilihat melalui penggunaan vokal panjang atau vokal ganda dalam suku kata. Vokal panjang atau ganda memiliki durasi yang lebih lama daripada vokal pendek. Misalnya dalam kata mata, vokal A dalam suku kata pertama memiliki durasi yang lebih panjang daripada vokal A pada suku kata kedua. Selain itu, perwujudan lamanya bunyi dalam suku kata juga dapat dipengaruhi oleh konsonan yang mengikuti vokal. Beberapa konsonan dapat mempengaruhi durasi vokal sebelumnya. Misalnya dalam kata makan, vokal A dalam suku kata pertama memiliki durasi yang lebih pendek karena diikuti oleh konsonan K yang menghambat kelancaran aliran udara. Selanjutnya, arus udara. Arus udara adalah pergerakan udara yang terjadi dalam saluran suara saat berbicara atau menghasilkan bunyi. Arus udara ini berperan penting dalam pembentukan suara dan pengucapan bunyi dalam bahasa. Arus udara yang lancar dan teratur sangat penting dalam menghasilkan bunyi yang jelas dan terdengar dengan baik. Dalam fonetik dan fonologi, studi tentang arus udara dan bagaimana ia berperan dalam pembentukan suara dan bunyi dalam bahasa sangat penting. Memahami arus udara membantu kita mempelajari sistem bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut dapat dihasilkan. Itulah tadi rangkaian penjelasan mengenai klasifikasi bunyi dalam sebuah bahasa. Saya akhiri.